Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rasya Safik. Aku dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini aku akan memberikan sedikit ilmu kepada kalian, yaitu tentang pemrograman komputer. Yang saya akan jelaskan di sini itu coding. Dan judul kali ini yaitu kursus coding dari nol. Oke, yang pertama dari tujuan kursus ini. Tujuan kursus ini adalah yang pertama, tujuan saya yaitu untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman bagi peserta yang belum pernah belajar coding sama sekali. Seperti kayak orang yang penasaran apa sih coding itu, dan orang yang ingin belajar untuk kebutuhan kuliahnya dan lain-lain. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan pemrograman bagi peserta yang sudah memiliki sedikit pengetahuan tetapi masih belum terlalu memahaminya dan mereka ingin mengembangkannya. Oke, selanjutnya itu harus mulai dari mana sih coding itu? Apakah dari C++, Android, terus HTML, terus JavaScript, atau Python? Sebenarnya yang harus kita kembangkan skill dan belajar coding itu sebaiknya kita kuatkan di awal itu fundamental coding. Selanjutnya ada alur belajar. Di sini saya akan membantu kalian mempelajari dasar-dasar coding hingga benar-benar memahaminya dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan tentunya. Pada akhir kursus, kalian akan memahami sebetulnya apa yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu proses pemrograman. Prosesnya yaitu ide atau masalah, terus algoritma, baru kode. Nah, dimulai dengan ide. Sebenarnya tuh bisa ide, bisa masalah. Jadi kalau tidak ada kedua tersebut, maka Anda tidak punya apapun untuk dikodekan. Oke? Setelah kita mengidentifikasi ide atau masalah, kita membuat algoritma untuk memberikan solusi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah mengkodekan algoritma agar komputer itu dapat memahaminya. Karena komputer itu sangat bodoh karena dia tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang kita katakan gitu. Jadi harus ada kode tersendiri untuk komputer itu. Dan untuk membuat kode, kita akan menggunakan beberapa alat seperti Scratch atau Replit. Oke. Untuk membuat Python. Sehingga kalian tidak perlu mengkonfigurasikan apapun dan akan mudah untuk memulainya. Nah, di sini kalian gak usah khawatir karena Scratch dan Replit itu merupakan salah satu website atau aplikasi yang gratis. Jadi kalian tinggal login saja. Nah, selanjutnya ini ada contoh singkat dari masalah dari proses pemrograman. Nah, contoh singkatnya itu misalkan kamu dan ini ada cewek cantik misalnya. Kamu pengen nyapa si cewek cantik ini, tapi kamu nggak tahu namanya, dan kamu harus jadinya kan kalian mikir dong, kayak apa nih yang harus aku lakuin? Yang pasti kalian ngajak kenalan si cewek cantik ini, dan kalian nanya ke cewek cantik ini namanya siapa, dan mereka akan menjawab dengan namanya kan, dan disitulah kamu bisa menyapa dengan nama si cewek cantik ini. Oke. Nah, yang kita dapat jadinya masalah atau ide dan algoritma dan kode itu. Masalahnya yang dihadapi di sini adalah mendapatkan nama seseorang yang cantik lalu menyapanya. Algoritmanya, untuk menyelesaikan masalah ini, kita memiliki satu set instruksi yang terdiri dari 3 langkah.
Pertama, menanyakan nama mereka. Kedua, mendengarkan jawaban yang diberikan. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan namanya, menyapanya dengan menyebutkan namanya tersebut. Dan yang terakhir ada kode. Kode ini bagian penting dari proses pemrograman ini, karena coding adalah proses membuat komputer menjalankan algoritma yang telah dirancang. Nah, kita akan membuat coding dengan block menggunakan Scratch dan coding dengan teks menggunakan Python. Oke. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara untuk pembuatan akun dan pengenalan tentang Scratch dan Replit. Oke. Lagi di sini tutorial gimana cara membuat akun Scratch dan pengenalan di halaman-halaman Scratch. Yang pertama, kita search di Google Scratch. Kita enter. Lalu kita klik Scratch ini. Dan di sini sudah muncul ketampilan awal atau lobby Scratch. Dari sini kita harus buat akun terlebih dahulu. Kita harus pencet join Scratch. Nah, ini kita buat username. Misal di sini Rasya Ganteng. Oke. Terus kalian buat password. Terserah kalian passwordnya apa. Ingat kalian saja, senyaman kalian. Oke. Username taken. Oke, kita kalau misalkan ada tulisan username taken, berarti username kalian udah ada yang make. Kita harus ganti username lagi nih. Kita ganti apa ya? Rasya too strong. Oke, aman guys. Langsung kita next. Save. Select country. Di sini kita pilih Indonesia tentunya, karena kita di negara Indonesia. Next. Tanggal lahir kapan kalian lahir? Di sini aku lahir tanggal Juni tahun 2007. Untuk ini kalian sesuaiin dengan kapan kalian lahir ya. Dan selanjutnya ada kelamin kalian. Karena di sini aku laki-laki, aku milihnya male. Tapi kalian juga, kalau kalian perempuan, kalian female, atau kalian gak mau nyebutin apa gender kalian, juga kalian bisa pilih di prefer not to say. Aku male, oke. What's your email? Di sini kalian masukin email kalian. Dan ada apa ini namanya ya, kayak human apa gitu. Oke, kita verify aja, kita ikutin aja. Nah, udah deh, kita bisa masuk ke Scratch-nya. Nah, setelah kalian login Scratch, kalian pencet di bagian create. Nah, muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada 3 hal penting, yaitu bagian sini, yaitu bagian kode-kodenya, dan di sini ada wadah untuk kalian taruh kodenya. Dan di sini ada animasinya atau sprite-nya. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen kenalin ke kalian ada apa aja sih di Scratch. Jadi di Scratch ini ada 3 bagian, itu bagian kanan sebagai animasinya, di bagian tengah ini adalah seperti halaman untuk kalian menaruh kodenya,
Dan di sini ada kode-kodenya. Kodenya ada motion, ada looks, ada sound, ada events, ada control, ada sensing, ada operators, ada variable, ada my blocks. Ini sangat banyak kodenya ya. Dan pengaplikasian kodenya juga gampang, tinggal kalian seret. Kalau kalian mau gabungin kode lagi, tinggal kalian seret lagi. Dan kalau kalian mau lepas atau kalian tidak jadi memakainya, tinggal kalian slide keluar ini, dan dia udah terpisah. Dan tinggal kalian klik kanan dan delete block. Dan kalau kalian mau copy juga bisa. Ini di bagian, pokoknya di bagian si kode ini kita klik kanan, kita duplicate. Nah, ini juga bisa kalian duplicate gini. Dan selanjutnya tombol bendera ini menunjukkan bendera ini berfungsi sebagai tombol start untuk memulai kode yang telah kita buat. Oke. Dan tombol merah ini untuk stop. Dari sini ada custom. Di sini kalian bisa custom ya. Kalian mau kostumnya gimana, terserah kalian. Menarik ini, sangat-sangat menarik. Misal kakinya di sini, tangannya di sini, terserah kalian ya. Dan kalian juga bisa bikin beberapa custom. Oke. Di sini juga ada soundnya ya. Dan itu saja sih sebenarnya. Nah, hal yang penting lagi yaitu setelah kalian habis buat suatu project, kalian jangan lupa namain dulu. Misal project ini namanya project pertamaku, oke? Nah, udah. Terus kalian save. Nah, project save. Nah, berarti gini udah ke save nih project kalian. Nah, kalian kalau mau ngecek project kalian, tinggal kalian klik yang ini. Nah, udah deh, kalian bisa ngeliat ada berapa project kalian, karena di sini akun baru. Jadi projectnya cuma satu, oke? Nah, selanjutnya ini ada pemrograman simple, yaitu project simple bagi kalian semua untuk para pemula. Karena ini nggak kepake, jadi kita buang dulu. Delete block. Awal-awal yang harus kalian taruh yaitu kalian ke event, pencet event bendera hijau ini, klik. Jadi bendera hijau ini tuh apa ya? Bendera hijau tuh simbol untuk kita memulai. Jadi kalau kita mulai itu pencet simbol, kalau kita merah ini pencet stop. Nah, abis taruh si kode itu, kita ke wait kita ke bagian sensing dan kita taruh kode ini yang ask what's your name and wait. Kita taruh. Udah. Dan selanjutnya ke bagian sound. Ya, bukan sound. Ke bagian looks. Nah, di sini say hello. Kita taruh sini. Terus kita ke bagian operator.
kita taruh juga ini yang join apple banana. Ini kita masukin ke sini. Jadi ini bisa kalian masukin ya, bisa masukin ke atas, bisa masukin ke bawah. Jadi kita masukinnya ke bawah. Nah udah, lalu kita ke answer dimana, answer ke sensing, kita pilih answer, kode answer, kita masukin ke kolom ini. Dan di sini langsung kita aplikasiin aja. Di S kita tulis misal siapa namamu, oke. Siapa namamu, lalu kita ketik, kita jawab. Misalnya jawabnya di sini nih, kita jawab Edi. Nah di sini kita tulis dulu kata awalnya dari jawaban kita. Misalnya kayak salam kenal dari, dan dia akan mengikuti jawaban kita. Misal Edi, salam kenal Edi. Oke, kita kasih spasi dulu biar dia nggak berjarak gitu. Kita ulang, kita klik start. Siapa namamu? Tono. Salam kenal Tono. Nah kalau udah gini berarti kalian berhasil. Nah selanjutnya aplikasi pemrograman selanjutnya yaitu ada Replit. Oke. Jadi di sini kalian search ke Google, terus kalian ketik Replit, dan nanti muncul seperti ini. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita login dulu atau sign up terlebih dahulu. Nah kalau gini, tinggal kalian sign up, itu kalian buat akun. Kalian pilih mau login dengan X atau Twitter, Google atau GitHub, terserah kalian. Dan di sini saya akan membuat akun menggunakan Google. Nah, kalau tampilan kalian sudah kayak gini, kalian pencet ke apps. Nggak usah dipencet sih. Pencet bisa. Kalian arahin gini aja udah bakal keluar. Terus kalian pencet Python. Dan muncul seperti ini ya. Oke. Di sini bisa kalian singkirin chat agentnya, ini kayak AI. Nah, di sini ada shell, ada console, dan ada MenPy. MenPy ini tuh MenPy ini tuh filenya ya, kayak kita mau nulis kode apa gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa setting warnanya, bisa light atau dark, oke. Nah, di bagian MenPy ini atau file ini kalian bebas mau ketik apa aja bisa. Oke. Dan kalian kalau mau ke setting itu kalian pencet kalian pencet tanda
ini. Lalu di sini ada muncul setting. Ini buat kalian nge-setting apa yang kalian mau. Misal font size itu mau normal, large, atau huge, atau small, atau tiny, terserah kalian, seenak matanya kalian. Dan kalau kalian sudah selesai membuat project, itu kalian gak perlu save lagi karena udah auto save. Jadi misal kita ke home ya, terus itu masih bisa kalian akses lagi. Oke. Di sini kita ke Python one. Nah, seperti ini. Oke. Ini semisal kalian sudah mengerjakannya atau kalian sudah membuat suatu project, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan mulai mencoba memasukkan kode. Ya, jadi di sini kita ketik print. Oke, print, tutup kurung. Lalu kalian tambahin tanda petik, terus kalian tulis kata yang kalian mau. Di sini saya akan menulis hello world. Kalian kasih tutup kurung lagi. Nah, di sini pengimplementasikannya itu sama kayak di Scratch. Jadi tinggal kalian pencet play. Nah, di sini langsung muncul hasil kode yang kita taruh di Python ini. Jadi, kalau kalian salah kode atau salah ketik satu huruf aja, misalnya print tanpa T, coba kita play. Nah, ini nggak kebaca. Oke, nggak kebaca karena kode yang benar itu adalah print pakai T. Oke. Jadi kita harus tulis kodenya itu dengan benar. Jadi biar dia kebaca. Salah. Nah, coba kita play lagi. Nah, ini kan udah kebaca. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang lain seperti ini. 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 Input. Answer your need. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kalian ketik print hello motif hello plus name. Nah, jadi sini kalian
di sini kan, nah di sini saya akan uh, mencoba ini untuk mencet play. Enter your name. Oke, salah guys. Ini kita harusnya what's your name. Nah, coba kita play lagi. Play. What's your name? Nah, kan tulis Rasya. Hello Rasya. Nah, di sini di persis kayak di Scratch. Saat kita taruh kode ini dan tulis siapa namanya, dan kalian tulis kata yang kalian mau dan kalian jawab, dan dari jawaban itu akan muncul seperti jawaban dengan nama kalian. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya ada pembahasan tentang cooking pasta. Oke, kita lanjut ke cooking pasta. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan cooking pasta ini. Jadi cooking pasta ini kita akan melatih dasar-dasar pemrograman yang sudah kita pelajari tadi, seperti mengajukan pertanyaan, mencetak instruksi, dan mengontrol kecepatan eksekusi program. Dan algoritmanya seperti kita nanya seperti yang di Scratch ini, kita nanya siapa nama kita, lalu ntar kita jawab, dan kita akan sapa siapa yang sudah kita tanya tadi, lalu kita berikan instruksi untuk memasak pasta. Satu instruksi itu 2 detik agar yang menerima instruksi memasak pasta ini itu dapat menerimanya dengan jelas dan tidak terburu-buru. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita pencet start. What's your name? Kita ketik Rio. Hello Rio bersama Nah, di sini langsung dikasih instruksi gimana ya buat cooking pasta. Oke. Udah selesai. Jadi simpelnya begitu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.